Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip memotivasi diri. Ya. Apa saja sih prinsip-prinsip dalam memotivasi diri itu? Pertama, adanya prinsip harus menetapkan tujuan. Jadi tetapkan tujuan. Tujuannya harus jelas, terukur, dan memberikan fokus atau dorongan untuk bekerja keras. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita punya tujuan kan, jadi kita akan bekerja keras terhadap apa yang akan kita capai tersebut, gitu kan. Yang kedua, pecahkan tugas dengan kompleks. Jadi tugas yang kompleks kita pecahkan menjadi bagian-bagian kecil, gitu kan. Mana bagian yang perlu kita berikan skala prioritas penyelesaiannya. Nah, kemudian untuk permasalahan-permasalahan yang misalkan urgent tingkat kepentingannya itu agak sedang atau rendah, kita bisa dibelakangkan lah, gitu ya. Nah, yang terakhir, berikan hadiah atau reward. Nah, itu juga bagian dari prinsip memotivasi diri, ya. Di sini memberikan penghargaan kepada diri sendiri atas pencapaian baik besar maupun kecil akan memperkuat motivasi. Ya, seperti kita tahu, kita kalau misalkan diberi sesuatu, gitu kan, mau itu misalkan berupa uang, berupa hadiah, makanan, bisa kita senang, gitu kan. Nah, itu juga bagian dari memotivasi. Adanya reward atau penghargaan. Seperti kita tahu halnya konsep dari teori Maslow itu maksudnya slide yang sebelum ini, bahwasannya puncak tertinggi kebutuhan manusia adalah aktualisasi diri atau pengakuan. Setidaknya kalau kita diberikan hadiah, kita merasa diakui seperti itu. Kemudian peran pemimpin dalam memotivasi bawahan. Di sini pemimpin punya peran penting dalam memotivasi bawahan, gitu kan. Karena kepemimpinan yang efektif bisa menciptakan lingkungan kerja yang mendorong motivasi dan produktivitas. Jadi ketika bawahan itu diberikan motivasi, merasa diakui, akhirnya kinerjanya akan meningkat, produktivitasnya juga akan meningkat. Di sini peran pemimpin dalam memotivasi bawahan itu secara garis besar ada 3. Satu, melalui komunikasi yang efektif, ya, memberikan arahan yang jelas, kemudian umpan balik yang membangun. Kemudian adanya dukungan dan pengakuan. Jadi apa yang dikerjakan oleh bawahannya, pemimpin itu harus bisa memberikan dukungan, gitu ya, sehingga apa yang dikerjakan oleh anak buahnya akan segera cepat diselesaikan atau tujuan bersama bisa tercapai. Kemudian yaitu adanya kesempatan pengembangan. Jadi ketika dia punya bawahan seperti itu tersebut, bawahannya itu sudah mengabdi misalkan sekian tahun, kinerjanya bagus, maka diberikan kesempatan, gitu kan, promosi jabatan, pelatihan-pelatihan untuk kompetensi dan sebagainya, sehingga akan bisa meningkatkan motivasi dan meningkatkan kualitas kerja. Strategi dalam meningkatkan motivasi kerja. Nah, di sini ada 3 secara umum, ya. Pertama adalah program intensif. Nah, program intensif ini berupa apa? Gaji, ya kan? Kemudian bonus, gitu ya, kenaikan gaji atau bonus. Itu bisa memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dan produktivitasnya. Yang kedua adalah pengakuan dan penghargaan. Nah, jadi ketika si karyawan atau bawahannya itu punya prestasi, diberikan penghargaan dari sertifikat, atau misalkan rewardnya berupa liburan ke Bali atau kemana, gitu kan. Nah, yang ketiga, ini strateginya ada 4, ya, bukan 3. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan, ya. Jadi untuk menjadikan karyawannya profesional, gitu ya, efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerjanya, harus diberikan pelatihan dan pengembangan supaya kinerja kompetensi dan kinerja yang meningkat. Yang terakhir adalah kesempatan karir. Jadi supaya si karyawan itu punya jenjang karir, jangan di staf ada di tempat berpuluhan tahun masih harus jadi staf. Kita berikan kesempatan untuk naik karir menjadi supervisor, manajer, ya kan, kepala bagian dan sebagainya. Lalu, ya, apa sih tantangan mempertahankan motivasi? Ada beberapa
sponsornya atau dia dapat bonus tabungan yang lebih besar, itu bisa menjadikan adanya konflik personal ya. Yang terakhir kurang apresiasi ya, itu sudah jelas ya, karena kalau karyawan atau seseorang itu sudah bekerja keras tapi dia tidak diapresiasi, ya, itu juga mengakibatkan turun motivasinya ya. Itu menjadi tantangan kita untuk seorang pimpinan. Nah, kemudian di sini ada juga motivasi ini dibedakan menjadi dua faktor, faktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, faktor intrinsik ini adalah perasaan puas, ini faktor yang timbul dari diri seseorang itu, dari karyawan itu sendiri, seperti perasaan puas, ya kan, kepuasan dalam melakukan pekerjaan dan rasa pencapaiannya. Yang terakhir faktor ekstrinsik. Nah, kalau faktor ekstrinsik ini faktor X ya, dari luar. Nah, kalau faktor ini misalnya seperti gaji, bonus, penghargaan, pengakuan, gitu kan. Nah, itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi motivasi seseorang. Nah, kita juga bisa tahu di sini adanya studi kasus dalam penerapan motivasi di sebuah organisasi ya. Seperti ini program insentif yang pertama ya. Nah, biasanya oleh sebuah organisasi menerapkan program insentif ya berdasarkan target pencapaian atau kinerja yang diukur. Jadi kalau misalkan di bagian pemasaran dia itu ditarget sehari harus misalkan menjual 20 produknya. Ternyata si karyawan itu bisa menjual lebih dari 50 produknya. Nah, itu kan sudah melebihi target yang ditentukan. Nah, biasanya si karyawan itu diberikan insentif ya, tambahan untuk bonus tambahan. Atau juga penerapan motivasinya itu yaitu sistem pengakuannya. Jadi ketika si karyawan itu berhasil atau achieve ya, mencapai target atau melampaui targetnya, diberikan penghargaan, misalkan diberikan sertifikat ISO gitu ya, yang sertifikat atau lisensi internasional, diberikan bonusnya misalkan tiket pergi ke Bali selama seminggu misalkan. Nah, itu juga bagian dari penerapan motivasi ya, sistem pengakuan untuk memotivasi karyawan meningkatkan kinerjanya. Nah, ada kesimpulannya ya, dan saran untuk mengembangkan motivasi. Nah, ini pertama yaitu adanya kita pemahaman kebutuhan. Jadi untuk memotivasi karyawan atau bawahan kita atau siapapun itu, nah, kita harus pertama memahami gitu kebutuhannya apa sih, ya, atau kebutuhan dasarnya gitu kan, kebutuhan peringkat sekundernya. Nah, kita pahami dulu keinginan atau kebutuhan bawahan atau karyawan kita gitu ya. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua adalah adanya pemimpin yang harus bisa memotivasi. Nah, itu sangat penting sekali ya, peran dari seorang pimpinan atau pemimpin ini, karena pemimpin yang efektif dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan bisa memotivasi. Yang terakhir adalah penilaian dan evaluasi ya. Nah, penilaian dan evaluasi itu juga penting gitu kan. Jadi ketika seorang pemimpin ingin mengukur tingkat kinerja ataupun prestasi kompetensi karyawan atau bawahannya, itu akan sesuai gitu ya, sesuai dengan yang diperlukan. Nah, makanya diperlukan adanya indikator-indikator penilaian dan evaluasi gitu ya. Jadi karyawan yang produktif, karyawan yang efektif, efisien, yang kompeten itu seperti apa, harus ada indikatornya kan? Nah, kira-kira itu kesimpulannya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Oh, tidak ada. Baik, kalau seperti itu kita akhiri saja mungkin pertemuan kita kali ini tentang konsep motivasi. Baik, sebelum kita akhiri, nanti Bapak akan memberikan sebuah tugas yang kaitannya sama konsep motivasi ini. Coba kalian buat proposal hidup ya, proposal hidup. Jadi di sana kalian tuangkan apa yang akan menjadi tujuan hidup kalian, cita-cita besar kalian, impian kalian ya. Misalkan saya 10 tahun lagi setelah lulus ingin jadi apa, atau ingin seperti apa, atau ingin punya apa gitu ya. Kalian tuangkan tujuan
solusi memecahkannya gitu kan. Terus masalahnya seperti apa, kalian buat perencanaannya, ya kan, direncanakan masalah seperti apa. Kemudian kalau sudah diimplementasikan, gimana hasilnya? Kalau misalkan ada yang kurang, silahkan dievaluasi, lalu buatlah strategi-strategi untuk pencapaiannya dan strategi untuk mengevaluasinya seperti apa. Itu ya. Nah, baik, terima kasih. Karena sudah sore juga ya waktunya. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.